Di dalam kereta bawah tanah, pria itu diganggu oleh istrinya sepanjang malam. Dia sendiri belum bangun dari tidurnya. Tiba-tiba melihat seorang pria tua yang tampaknya lebih tidak sadar darinya. Bahkan ada yang tersandung karena tidak stabil. Orang-orang di sekitarnya menghindarinya. Dengan naluri, pria itu mendekati dan membantu pria tua itu berdiri. Namun, saat hendak pergi, dia dihalangi oleh pria tua. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia hanya memberikan 2 koin. Lalu dia berbalik dan pergi. Pria hanya menganggapnya lucu. Pria itu hanya merasa lucu. Meskipun 2 koin ini tidak cukup untuk membeli mie instan. Namun, dia tetap tinggal. Tanpa disadari, ini adalah awal dari takdir baru baginya. Saat pulang kerja, dia hanya menggeliat. Setelah melihatnya, atasan langsung memberinya 3 kata. Terima kasih. Barulah dia menyadari bahwa dia dianggap sebagai pahlawan yang berani. Menghibur rekan kerja atas nama, mengucapkan turut berduka. Pada akhirnya, ibu tidak bisa hidup kembali. Tapi, saat dalam perjalanan pulangnya, kejadian tak terduga terjadi. Tidak tahu kapan mulai muncul pos tol di sini. Meskipun penasaran, dia tidak punya jalan kembali. Navigasi membawanya ke sini. Navigasi 100. Akhirnya navigasi membawanya ke sini. Dan itu pun stasiun pengisian mandiri. Pria itu mengeluarkan 5 koin 100 won dan memasukkannya. Namun tidak ada respons. Pria itu bingung, mesin ini tidak menerima uang. Apakah perlu memasukkan koin 500 won? Kemudian dia mengeluarkan koin yang diberikan paman padanya. Dengan sikap mencoba, dia memasukkannya. Tidak disangka ternyata berhasil. Langsung memberinya izin lewat. Dia pikir masalah selesai begitu saja. Namun semakin dia mengemudi, semakin aneh rasanya. Dia tidak melewati tempat seperti ini saat datang. Saat itu, navigasi mengalami kerusakan. Kemudian mobil mulai melaju dengan kecepatan tinggi tanpa kendali. Dia segera menginjak rem. Namun sayangnya mobil sama sekali tidak merespons. Dengan kecepatan seperti ini, dia bisa mengejar pesawat. Pria itu terkejut sampai berteriak. Kemudian dia terbangun dengan kaget. Dia melihat sekeliling ruangan. Apakah ini rumah sakit? Dia tiba-tiba duduk tegak. Ada seorang pria yang tidur di sebelahku. Peralatan di dalam ruangan ini, bukankah ini adalah rumah yang dia sewa saat kuliah? Saat itu, ada seseorang yang memanggilnya dari luar pintu. Setelah membuka pintu, dia kaget menemukan adiknya. Setiap kata yang diucapkan adiknya begitu akrab. Kemudian dia melihat kalender di dinding. Ternyata itu adalah hari 12 tahun yang lalu. Ya, benar. Kemudian dia menyadari. Berdasarkan waktu 12 tahun yang lalu, dia akan segera bertemu. Dewi hatinya, Huiwan. Seperti yang dia katakan 12 tahun yang lalu. Sekarang dia akan pergi ke ruang latihan. Kemudian mengundangnya untuk menonton pertunjukan biola malam itu. Dia setuju seperti dulu. Tapi apa yang sebenarnya terjadi sekarang? Apakah dia telah melakukan perjalanan waktu? Tiba-tiba dia ditabrak oleh sepeda motor. Detik berikutnya dia terbangun kembali. Dia terkejut dan segera duduk di tanah sambil menghela napas. Dia heran mengapa dia duduk di tanah dan tidak pergi bekerja. Dengan cemas dia bertanya kepada istrinya, sekarang tanggal berapa? Oh no, sekarang tahun berapa? Dia diberitahu bahwa sekarang adalah tahun 2018. Barulah pria itu tersadar bahwa semuanya hanyalah mimpi. Tapi mimpi ini terlalu nyata. Tanpa dia sadari, ini bukanlah mimpi. Sementara itu, tiba-tiba muncul luka di pergelangan tangannya. Keesokan harinya, dia makan sarapan pagi di pinggir jalan bersama rekan kerjanya. Dia tiba-tiba menyadari ada luka tambahan di pergelangan tangannya. Tapi dia yakin dia tidak pernah memiliki luka itu. Rekan kerjanya mengingatkannya. Saat kamu masuk perusahaan setahun yang lalu, aku sudah melihatnya. Tapi dia tetap tidak mau mengakui. Apakah aku tidak akan tahu luka di tubuhku sendiri? Rekan kerjanya tidak bisa menahan tawa. Apakah kamu sudah terkena pikun pada usia muda? Dia melihat bekas luka di tubuhnya semakin panik. Apakah aku kena sial? Di supermarket, sebuah pasangan suami istri sedang mengantri untuk membayar. Saat itu pria menyadari bahwa dia lupa membeli pisau cukur. Istrinya menariknya dan berkata, sekarang giliran kita. Kita beli lain kali saja. Tapi suaminya bilang, nanti malam saat bercinta, aku akan menusukmu. Jadi, demi kita, cepat pergi dan kembali. Namun, meskipun gilirannya sudah tiba, suaminya belum kembali. Maka dia harus mengantri lagi dari awal. Istrinya semakin marah semakin dipikirkan. Awalnya sudah tidak sabar menunggu. Sekarang harus membuatnya menunggu lebih lama. Dia tidak tahan lagi dan langsung marah. Saat itu suaminya memanggilnya dari kejauhan. Dengan gembira berkata, aku sudah membelinya. Beli 1 gratis 1, keren kan? Bukankah kamu bilang cepat pergi dan kembali? Di depan umum, dia mulai melakukan jurus, jeritan singa, padanya. Dia sama sekali tidak peduli dengan citranya. Dia mengutuk leluhur suaminya hingga ke generasi pertama. Malam hari, tanpa tempat untuk melepaskan emosi, dia hanya bisa pergi ke ruang barang-barang campuran. Dia terus-menerus mengutuk istrinya sebagai wanita jahat. Dia merasa gila karena menikah dengannya pada awalnya. Beruntungnya masih ada permainan yang bisa menemaninya. Tapi permainan ini benar-benar terlalu kuno. Menyalakan komputer butuh setengah jam. Pikirannya benar-benar hancur. Setidaknya berusahalah untuk bermain game secara diam-diam. Saat ini dia begitu putus asa dan sedih. Apakah ada pria yang hidup seperti dia? Entah mengapa. Dia sangat merindukan cinta pertamanya, Huiwan. Keesokan harinya setelah pulang kerja, dia melihat-lihat seperti mata-mata. Apakah ini Tuan 7468? Tuan 6458? Ya. Setelah mereka bertemu dengan kode rahasia, mereka mulai melakukan transaksi. Jo Heon dengan tidak sabar mengeluarkan prototipe dari dalam. Ketika dibuka, ternyata tidak ada bedanya dengan yang baru. Ki Hyun sangat senang melihatnya. Pria mengatakan ini adalah baru.
Baru saja dibeli, langsung ditemukan oleh istri. Memerintahkan dia untuk segera membuangnya. Jika tidak dibuang, akan bercerai. Harus tahu ini edisi terbatas. Saya harus minta bantuan orang untuk membelinya di tengah malam. Tidak akan dijual meskipun harus mati untuk istri. Beritahu dia untuk tenang, saya akan merawatnya dengan baik. Setelah pulang, dia memeluk barang berharganya dengan hati-hati. Lalu dengan cepat berlari ke ruang penyimpanan. Kemudian dia meletakkan barang berharganya di dalam yang paling dalam. Dan menutupinya dengan popok. Malam itu, saat istrinya tertidur. Dimulai saat dia sangat bersemangat. Perasaan ini benar-benar luar biasa, langsung terbuka. Lalu memasuki mode fokus untuk mempersiapkan diri. Namun dia harus waspada terhadap serangan tiba-tiba dari istri. Meskipun hanya setengah jam. Dia sudah puas dan segera menyimpan perlengkapannya. Malam berikutnya, saat istri hendak mengambil popok untuk anak. Tiba-tiba dia menemukan sebuah kantong plastik. Ketika dibuka, ternyata itu adalah konsol permainan. Saat itu, istrinya marah memuncak. Sang suami yang tak menyadari apa-apa. Kemudian datanglah saat dia mengubah nasibnya. Dia datang ke ruang penyimpanan barang seperti biasa untuk berganti pakaian. Namun kantong plastik hitam di lantai membuatnya merasa tidak enak. Benar saja, konsol permainannya hilang. Saat dia menemukan istrinya. Istrinya sedang mencuci konsol permainannya. Suami segera mendekat. Dia mengambil konsolnya dan bertanya apakah istrinya gila. Istrinya bertanya balik, apa gunanya membeli barang-barang itu. Meskipun suaminya mengatakan konsol permainannya sudah rusak sejak masa sekolah. Namun istrinya masih marah, bahwa rusak berarti tidak bisa dimainkan. Suami akhirnya tidak tahan. Dia menanyakan pada istrinya, apakah dia pernah menggunakan uang belanja mereka. Aku telah menabung uang saku selama 10 tahun untuk membeli konsol permainan bekas. Apakah saya bersalah? Namun, apakah istrinya masih bertanya apakah dia mengerti perasaannya? Apakah kamu mengerti aku? Saya lebih memilih menghadapi pelanggan yang sulit. Lebih nyaman daripada menghadapi istri sendiri. Ini adalah kata terakhir yang dia katakan kepada istrinya. Dengan marah, dia hanya ingin mencari teman kerja untuk minum. Maka dia menemukan seorang bujangan. Namun begitu masuk, dia langsung melihat ibu teman kerja keluar. Pada saat itu, Jo Hei sudah sangat bingung. Dia jelas ingat. Bibi sudah meninggal. Dia masih ingat. Berbagai kejadian aneh dalam 2 hari membuatnya menyadari kekurangan besar dalam hidup. Kemudian, dia mencoba menemukan tempat parkir yang dulu melalui ingatannya. Setelah mencari beberapa putaran, dia menemukan tempat parkir yang aneh itu. Masih tidak ada petugas. Masih menunjukkan 500 won. Kali ini, dia dengan tegas mengeluarkan satu-satunya koin won yang tersisa. Lalu mencoba memasukkannya lagi. Benar-benar sama seperti sebelumnya, lampu hijau menyala. Langkah-langkah selanjutnya sama seperti yang disalin sebelumnya. Mobil mulai tak terkendali. Meskipun sangat takut, tapi dia tahu ini adalah awal takdir barunya. Ketika dia bangun lagi. Benar saja, kembali lagi ke hari 12 tahun yang lalu seperti sebelumnya. Yaitu hari ini. Dia akan pergi kencan dengan Dewi hatinya. Dan juga akan bertemu dengan mantan istrinya hari ini. Namun sekarang, setelah melewati perjalanan sulit kembali, dia tidak akan membiarkan kejadian itu terulang. Begitu masuk mobil, dia langsung melihat ke arah istrinya, Yo Usen. Benar saja, sama persis seperti dulu. Selanjutnya, Yo Usen akan bertemu dengan pria menjijikkan. Dan mulai marah di tempat. Pria menjijikkan itu mengaku tak ada yang melihat. Malah menyalahkan Yo Usen. 12 tahun yang lalu, dia melakukan tindakan heroik. Mengatakan dia melihat sendiri paman itu. Dengan cepat menekan 3 kali seperti itu. Akhirnya paman itu dibawa polisi. Setelah melihat situasi selesai, pria itu segera pergi. Ketika dia tiba di tempat kencan dengan Dewi hatinya. Sudah begitu malam, bagaimana mungkin ada bayangan Dewi hatinya? Keesokan harinya. Meskipun dia menjelaskan kepada Dewi Hyewon. Namun dia tidak memberinya kesempatan kedua. Maka dia dan Hyewon melewatkan satu sama lain. Karena tindakannya yang berani, Yoo Jin mulai gila padanya. Akhirnya tergoda oleh pesona. Dia tidak bisa menahan diri. Dia terjebak. Begitulah. Pernikahannya dengan Mi Jin berakhir. Kali ini dia tidak boleh ikut campur. Saat itu seorang wanita tua dengan sukarela mengaku telah melihat. Dia seperti mencengkeram dengan 5 jari. Mereka pikir semuanya sudah berakhir. Dia dan Yoo Jin tidak akan bertemu lagi. Semoga dia bisa menjalani hidupnya dengan baik. Kemudian dia tiba tepat waktu di tempat pertemuan dengan Hyewon. Begitulah awal dari takdir baru bagi dia dan Hyewon. Dulu begitu sibuk sampai tidak sempat sarapan. Sekarang sudah punya istri baru. Kualitas hidupnya meningkat beberapa kali lipat. Bahkan sebelum pergi bekerja, istri masih sempat memberikan ciuman. Hanya 1 kalimat. Ini memang seperti yang dikatakan. Memilih lebih penting daripada usaha. Dengan penuh semangat, dia menarik istri ingin masuk dan bercengkrama lagi. Namun diingatkan oleh istri. Kalau tidak segera pergi, akan terlambat. Malam itu di restoran, tiba-tiba dia mendengar suara bayi. Dia segera teringat bahwa dia masih punya 2 anak. Lalu dia membuka ponselnya. Namun menemukan foto 2 anaknya. Tiba-tiba berubah menjadi foto mesra antara dia dan Hu Yuan. Saat itu, dia merasa ingin memukul dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa egois lupa akan 2 anaknya? Meskipun hidup penuh dengan masalah. Namun kehadiran 2 anaknya membuatnya bahagia di tengah kesulitan. Sekarang dia sangat merindukan 2 anaknya. Namun saat ini dia tidak bisa kembali lagi. Padahal masih siang bolong. Namun pria itu seakan-akan terkena kutukan. Langit cerah dan jernih. Namun hanya dia yang bisa melihat kilat petir yang aneh. Mungkin ada yang salah dalam hatinya. Pria itu terkejut sampai berhenti mobilnya di pinggir jalan.
Dia naik kereta bawah tanah sepanjang jalan ke kantor tapi menemukan dirinya terlambat. Maka dia mulai merangkai alasan dengan susah payah. Mengatakan ada kecelakaan 3 mobil di tengah jalan. Dia terjebak macet sehingga harus berlari ke kantor. Tidak disangka alasan yang begitu konyol. Atasan malah menghiburnya apakah dia terluka. Dan memberinya tisu untuk menghapus keringat di wajahnya. Tindakan ini benar-benar membuatnya kewalahan. Meskipun rekan sebelahnya membongkar bahwa tidak ada kemacetan di jalan itu. Ia malah dimarahi oleh atasan. Kamu punya banyak waktu luang ya, mau main-main? Rekan kerja tidak lupa untuk mengejeknya setelahnya. Apakah dia menyelamatkan galaksi di kehidupan sebelumnya? Menemukan dukungan yang begitu kuat. Kemudian dia langsung mencari JK di internet. Tidak disangka orang itu ternyata adalah mertuanya. Ya Tuhan. Sepanjang hidupnya, bagaimana dia bisa menikahi wanita kaya seperti ini? Hidupnya seperti dalam permainan, tidak bisa dihentikan. Malam setelah pria pulang kerja, belum sempat duduk. Pemandangan di depannya membuat matanya berbinar. Kenapa lihat-lihat? Cepat pergi cuci diri. Pria tiba-tiba mulai malu. Meskipun malu, jantungnya berdebar-debar tak tertahankan. Lalu terus menelan ludah. Istrinya melihat ekspresi malu-malunya. Seketika masuk ke selimutnya. Pria semakin gugup. Harus diketahui, istrinya di depannya belum pernah dia manjakan. Saat itu istri tiba-tiba menyadari suaminya sangat pemalu hari ini. Apakah dia ingin aku yang mengambil inisiatif hari ini? Tidak disangka keberuntungan sedang berpihak padanya. Harus diketahui sebelum perubahan, istrinya seperti ini. Memberikan bunga kepada istrinya untuk merayakan Valentine yang langka. Namun dia dikeluhkan oleh istrinya karena menghabiskan 30.000 yuan untuk membeli bunga ini. Dan memerintahkannya untuk segera mengembalikannya. Bahkan mengatakan kepadanya bahwa dia bodoh. Namun tidak disangka, keesokan harinya saat bekerja, pria menerima serangkaian pesan pembelanjaan di ponselnya. Ketika pulang, benar saja, berbagai ukuran paket memenuhi ruang tamu. Pria tersebut mengatakan bahwa berbelanja membuat orang bahagia. Ketika dia pergi ke dapur dan melihat sejumlah makanan, dia dengan sukarela menyimpan makanan di dalam kulkas. Namun dia menemukan steak yang belum dimakan di dalam kulkas. Dia bertanya kepada istrinya bagaimana cara menangani makanan yang baru saja kedaluarsa. Namun jawaban yang diterimanya adalah membuangnya ke tempat sampah. Setelah membuang sampah, pria itu tiba-tiba teringat pada mantan istrinya, Yo Ushen. Dia pernah melihatnya membuang makanan yang kedaluarsa. Namun malah dia dimarahi. Hanya 3 hari kedaluarsa, membuangnya terlalu boros. Mungkin inilah perbedaan antara orang kaya dan orang miskin. Tapi bagaimanapun juga, dia sudah mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu. Yang tidak pernah terpikirkan olehnya adalah, pada hari berikutnya, perusahaan merekrut seorang rekan kerja baru. Saat dia berbalik, wajah pria itu sama sekali tanpa ekspresi seperti zombie. Kemudian film mulai diputar di pikirannya. Ekspresi marah istrinya. Dengan senjata defensif di tangan, dia mulai menyerang tanpa kendali. Harus diketahui bahwa ini sama sekali tidak seperti semprotan anti serangga. Semua orang segera sadar. Namun jiwa pria itu tetap tidak tenang. Sungguh mengejutkan. Perusahaan hanya merekrut 1 orang setiap beberapa tahun. Mengapa harus dia? Namun saat semua orang pulang, pria itu sedang fokus mengatur dokumen. Tiba-tiba dia merasakan sensasi dingin di punggungnya. Ketika dia melihat ke atas, sebuah pistol mengarah ke kepalanya. Wanita itu memegang pistol mainan di tangannya. Namun pria di depannya dengan gugup meminta wanita itu meletakkannya. Semakin gugup pria, semakin bersemangat wanita. Kemudian dia malah mengarahkan senjatanya ke arah pria. Namun saat dia mengarahkan senjatanya, membuat wanita menemukan sesuatu yang baru. Dia mendekati pria dengan langkah besar. Mencoba mencari jawaban di wajahnya. Namun pria itu sudah merasa bersalah.